diri Rasulullah dan akhlak mulia Rasulullah. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan keberkahan. Para bapak dan ibu yang saya hormati, yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini adalah Ustaz Al-Farouk Mirno Pratama LC. Beliau adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan jurusan Syariah Islamiyah. Mari kita sama-sama masuk bersama. Mudah-mudahan materi yang disampaikan menjadi bekal untuk selalu meningkatkan keimanan dan takwa serta memperbaiki akhlak dan kepribadian kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ar-Raudhah Perumahan Taman Harapan Baru, yang kami hormati jajaran pengurus DKM Masjid Ar-Raudhah, bapak-bapak semua yang kami hormati yang hadir di kajian hari ini, ibu-ibu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Bagaimana kabarnya bapak-bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur Pak, kita bisa hadir, bisa belajar bersama, tidak bermaksud untuk menggurui. Insya Allah bersama kita memudzakarah, mengingat kembali, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kajian sirah nabawiyah. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Marilah kita bersyukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berhanturkan salam kepada junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya Pak, Ibu, kami mengingatkan apabila kita sebutkan nama besar baginda Rasulullah, marilah kita bersalawat bersama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata Rasul, insyaallah diganjar 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membuka kajian hari ini, Pak, tidak lupa kami mengingatkan kembali pentingnya untuk mengetahui sirah nabawiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsiran. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita hari ini, kita bisa mengenal kembali, mengenal lebih dekat, menjadi bekal di akhirat kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma amin ya rabb. Alhamdulillah Pak, kemarin kami sudah melaksanakan ya kajian pertama kita. Sekarang kita masuk ke kajian kedua. Insya Allah kita akan menjalani kajian ini menjadi 4 bagian. Kami ulangi kembali. Yang pertama, kita kemarin sudah mempelajari Rasulullah SAW sebelum lahir sampai beliau lahir. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari bagaimana masa kecil Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang yang biasanya mentarbiyah anaknya bisa mengambil pelajaran-pelajaran di sini. Begitu juga untuk bapak-bapak semuanya. Kalau kami pribadi insya Allah belum ada anak Pak. Mohon doanya biar nyusul bapak ibu semuanya. Amin. Malah kembali kami yang belajar dari bapak-bapak ini sepertinya. Biar bisa menciptakan generasi-generasi yang soleh. Allahumma amin ya rabb.
Kemudian di pertemuan ketiga kita akan mempelajari Rasulullah di masa dewasanya, di masa beliau berdakwah, risalah. Kita ntar akan masuk sedikit bagaimana proses Rasulullah SAW menjadi nabi di umurnya yang ke-40 tahun, Masya Allah. Dan terakhir kita akan mempelajari bersama bagaimana wafatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri kajian ini, mempelajari bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kami sempat memberitahu kemarin Pak, banyak buku-buku referensi yang bisa dipelajari dari Sirah Nabawiyah. Contoh, biasanya kalau yang dipakai di Indonesia namanya bukunya Rahim Mahtum, karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, orang India. Saya nggak bawa bukunya kebetulan. Itu buku yang biasa dipakai basic. Kemudian buku yang saya jadikan rujukan utama, saya ulangi kembali, Nurul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun. Ini karangannya ulama Mesir Pak. Saya bawa langsung dari Mesir, dari Al-Azhar Kairo. Kemudian ada juga buku yang sangat Masya Allah. Ini namanya Fikih Sirah, karangannya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau orang Damaskus yang kuliah di Al-Azhar juga. Apa istimewanya buku ini? Nah, kemarin kami habis kajian dikasih masukan oleh bapak-bapak. Katanya bagaimana kalau kita menggali hikmahnya? Disinilah terdapat hikmah-hikmah, suri-suri tauladan yang dikisahkan dari sejarah Rasulullah SAW. Sebelum kita melangkah lebih jauh Pak, jadi kajian ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan mengetahui sifat-sifat Nabi SAW. Kalau bahasa Arabnya karakteristik itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya gimana? Syahsiatun Nabi. Kemudian kita akan mempelajari perjalanannya atau sirahnya. Kemarin kita sudah mengetahui itu syahsiat Nabi dari beliau kecil. Betul ya Pak, kita mengetahui bagaimana Nabi SAW sifatnya waktu kecil. Ada tabligh, amanah, fatona. Apa lagi satu lagi? Siddiq, Masya Allah. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana kisah Rasulullah. Kemarin kita sudah mempelajari, tapi kita belum menggali bagaimana hikmah kelahiran Nabi SAW di bumi ini. Kemarin kita sudah mempelajari, kita sedikit memurojaah ya Pak. Jadi kita bisa memetik hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka," ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengutus engkau illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Jadi bukan rahmat untuk orang Arab doang, apalagi untuk orang Mesir doang, tapi untuk orang Indonesia juga. Bahkan bukan hanya orang-orang al-alamin, untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Untuk apa aja? Untuk tumbuhan, untuk hewan, semua diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Itu semua menjadi rahmat-rahmat serta manfaat ke depannya insya Allah. Jadi yang bisa kita ambil dari hikmah pertemuan sebelumnya ada 4 Pak. Nanti kalau ada tambahan boleh Pak, insya Allah. Kami minta tambahan juga karena di sini kita belajar bersama. Yang pertama, Rasulullah SAW merupakan rahmat sejak lahir. Apa maksudnya rahmat? Dari lahirnya beliau sudah menyinari dunia ini. Kemarin kita udah belajar bagaimana tanda-tanda kelahiran Rasulullah. Istana Persia yang 12 retak. Api yang 1000 tahun disembah oleh agama Majusi padam. Dari lahirnya saja sudah menunjukkan itu. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alamin. Kemudian beliau memiliki yang nomor 2 nih Pak. Beliau memiliki pendidikan ilahi sejak lahir. Jadi pendidikan beliau, tarbiyah beliau adalah tarbiyah yang terbaik. Nomor 3, kemarin kita udah bahas juga tuh. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah ya Pak, betul. Bin Abdul Muthalib. Lanjut sampai atas, nasab beliau merupakan nasab yang terbaik. Dan yang terakhir, kemarin kita sudah belajar peristiwa tahun gajah, di mana Abdul Muthalib menghadang pasukan gajah yang datang dari Yaman, Abraham. Di situ kita belajar tauhid. Kakek Nabi Abdul Muthalib yang dianggap sebagai raja Mekah yakin dan percaya bahwasannya rumah Allah adalah milik Allah dan Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Allahu a'lam
Allahu a'lam bishawab. Itu hikmah yang bisa kami bacakan dari pertemuan kemarin. Maka dengan resmi kita mulai kajian hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan mempelajari akhlak Nabi. Akhlak Nabi Muhammad SAW di waktu beliau kecil. Kalau Rasulullah SAW, perkataan ini dari Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, rawahu Muslim. Akhlak Nabi merupakan akhlak Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan akhlak Al-Quran ini? Masya Allah. Akhlak Al-Quran ini akhlak yang paling sabar. Rasulullah SAW kata Sayyidah Aisyah, istri beliau merupakan orang yang paling lembut, tapi beliau tegas. Akhlaknya akhlak Al-Quran, karakternya, pribadinya lembut. Masya Allah. Beliau mempunyai khodim, Pak. Insya Allah kami sampaikan di pertemuan selanjutnya. Beliau memiliki, zaman dulu ada namanya budak, mohon izin. Khodim beliau yang mengabdi kepada beliau malah ditanya balik sama beliau, apa yang bisa saya bantu? Harusnya kan khodim beliau yang menanyakan kepada beliau. Masya Allah. Beliau juga sederhana. Sederhana bukan berarti terlampau kaya, bukan berarti terlampau miskin. Nasab beliau nasab terbaik. Keluarga beliau, kita udah belajar kemarin, suku Quraisy, keluarga terpandang. Kakek beliau Abdul Muthalib dianggap sebagai raja Mekah karena menemukan air Zam-Zam. Kemarin kita udah ceritain tuh air Zam-Zam yang hilang ditemukan kembali oleh kakek beliau. Kemudian beliau memiliki tawadu. Dalam suatu kisah, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, semuanya berdiri. Kata Rasul, berhenti berdiri. Saya tidak mau seperti orang yang berlebihan dihormati. Tapi ketika beliau ada perjanjian bai'at ridwan, bai'ah aqabah, adapun perjanjian kalau memang berdiri itu kan yang dihormati sebagai jabatannya. Tapi kalau beliau pribadi, beliau tawadu akan ilmunya. Masya Allah. Dan beliau juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa syirik dari beliau kecil. Beliau benar-benar terjaga. Dari masa kecilnya kemarin kita belajar, dibelah dadanya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dan insya Allah kita akan mempelajari karakteristik sangat banyak di pertemuan selanjutnya. Intinya ada 4. Pertama, beliau sabar saat diuji. Ujian Rasulullah sangat banyak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ujian paling banyak itu adalah Rasul dan Nabi. Kemudian orang-orang soleh. Maka jangan heran tuh, ketika kita udah menuju kesolehan, ujian kita makin banyak. Karena Allah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janji Allah, tidak ada satupun orang yang diuji kecuali Allah percaya dia bisa menanggung ujian tersebut. Masya Allah. Kemudian beliau lembut hatinya. Dan terakhir beliau memiliki rendah hati. Itulah uswah hasanah yang perlu kita ikuti. Mungkin di pertemuan kali ini kita tidak terlalu banyak membahas karakteristik beliau, tapi kita akan fokus di kisah hidup beliau. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan balance, Pak. Maka kita akan masuk kembali ke kisah hidup beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah SAW singkatnya dari umurnya yang masih kecil, dari umur 0 sampai beliau umur 6 tahun. Jadi waktu umur 0 sampai 4 tahun beliau dididik ataupun dirawat oleh Halimah Tusa'diyah. Kita ulangi kembali kemarin. Setelah dididik di kampungnya, nama kampungnya adalah Kampung Bani Sa'ad. Beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dikembalikanlah kepada ibunya, Sayyidah Aminah. Kita tidak tahu, yang namanya ujian beliau sangatlah besar. Ayahnya meninggal sejak dalam kandungan. Ibunya meninggal di umur 6 tahun. Kapan itu? Ketika Rasulullah SAW pengen menjenguk ayahnya dari Mekah ke Madinah, meninggal di kota namanya Abwa di antara Mekah dan Madinah. Insya Allah nanti kalau bapak-bapak, mas-mas semuanya yang hadir di sini, kalau umroh bisa berziarah ke Mekah Madinah. Tahu, mudah-mudahan yang belum umroh bisa segera umroh. Allahumma amin. Yang belum haji, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun tadi dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemarin kita sudah bahas.
bahkan beliau duduk di atas kasur, boleh. Kasurnya Abdul Muthalib. Karena beliau merupakan cucu tersayangnya. Meninggallah kakek beliau di umur beliau 8 tahun. Kemudian beliau dididik oleh pamannya, Abu Thalib, seorang pebisnis hebat yang berdagang ke negeri Syam. Kemudian berdagang negeri Syam itu di sini, Pak. Arab di sini, ini Mesir samping, Syamnya di atas. Jordan, Palestina, itu daerah salju. Juga berdagang ke Yaman, dan Mekah ini merupakan jalur perdagangan. Nah, kira-kira begitu. Rasulullah SAW dididik oleh pamannya dari umur beliau 8 tahun. Kemudian ada suatu kisah, kita masuk. Kemarin kita sudah mengisahkan itu, sekarang kita akan mengisahkan beliau di umur 12 tahun. Ketika Rasulullah SAW pergi berdagang ikut pamannya Abu Thalib, beliau melewati sebuah gereja. Disitulah beliau bertemu dengan rahib. Rahib ini pendeta. Disitulah beliau diramalkan, engkau adalah nabi. Di situ Rasulullah SAW kembali lagi ke kota Mekah, sampai beliau berdagang, menjaga dagangan pamannya, dan juga beliau mengembala domba. Di dalam buku ini, di Fikih Sirah, dan ada buku-buku sirah tertua, namanya Sirah Ibnu Hisham, dijelaskan. Kami membacakan sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat pun bertanya, ini Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi. Wah, engkau juga wahai Rasulullah, engkau juga mengembala kambing ataupun domba waktu dulu? Ya, aku mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Di masa kecil beliau, waktu beliau umur 88 tahun tadi, beliau mengembala kambing dan domba. Kemudian beliau juga berdagang, mengikuti pamannya. Kemana aja? Yang terkenal tadi di umur 12 tahun. Tapi beliau berdagang pergi ke Yaman. Kemudian beliau pergi ke negeri Syam. Sebelumnya ada yang pernah dengar Syam? Syam itu meliputi banyak negara, Pak. Ada namanya Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Hampir semuanya itu butuh selimut karena dingin sekali di sana. Kami di Mesir pun dingin, Pak. Kalau musim dinginnya di sana 4 derajat, 6 derajat. Tapi kalau di Yordan ataupun Palestina kadang sampai minus. Bahkan terkadang turun salju di bumi Syam ini. Kemudian Rasulullah SAW bisa diambil banyak pelajaran. Di mana beliau mengembala domba tadi atau mengembala kambing tadi, beliau bisa terkenal sebagai Al-Amin. Ada yang tahu artinya Al-Amin? Dapat dipercaya. Terima kasih banyak, Pak. Insya Allah habis ini yang bisa jawab dapat hadiah umroh ya, Pak. Tapi kita langsung ketemu di Mekah, insya Allah. Maaf. Ya, jadi beliau seperti bantuan dari Bapak tadi, jadi beliau memiliki gelar Al-Amin. Kenapa? Karena ketika beliau berdagang, beliau jujur. Karena ketika beliau mengembala domba, bahkan dikasih upah sekian. Maaf, Pak, kita perjanjian upahnya segini. Ini kelebihan. Beliau sangat terkenal sebagai gelar yang namanya Al-Amin. Ketika nanti kita lihat umur beliau di 43, beliau pengen dakwah jahar, beliau naik ke Jabal Abi Qubais. Wahai penduduk Mekah, apabila aku bilang sekarang di belakang gunung ini ada tentara yang menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Kata para orang Quraisy, kita percaya wahai engkau Al-Amin, wahai engkau yang sangat terpercaya dari kecil. Kita lihat yang namanya reputasi itu dibangun, Pak. Masya Allah. Itulah kisah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang memiliki gelar Al-Amin bahkan di masa kecilnya. Beliau memiliki pendidikan terbaik dari keluarga-keluarga saudagar yang berdagang dengan jujur. Di mana yang sempat kita jelaskan kemarin, Arab sebelum jahiliyah, di situ pusatnya penipuan. Di situ pusatnya, nauzubillah, maaf ngomong, pusatnya membegal. Karena dari Syam ke Yaman itu lewat perkantor, dibegal orang-orang, nauzubillah. Bahkan yang paling parah, astagfirullah, bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup di zaman itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi di usia beliau yang 12 tahun tadi,
beliau hidup seperti anak-anak biasanya, tapi beliau memiliki tanggung jawab yang dipercaya oleh pamannya. Kita lihat cara Abu Thalib atau pamannya ini mendidik, diberi tanggung jawab dari beliau kecil. Di usia beliau 15 tahun, Masya Allah. Kalau 15 tahun itu kelas berapa ya? Kelas berapa? Kelas berapa? 3. Kelas 3 SMP ya, Pak? 3 SMP. Di umur beliau 15 tahun, beliau ikut perang. Perang apa namanya? Ini banyak yang nggak tahu nih Pak, mohon izin. Nama perangnya adalah perang Fijar ataupun perang Fujar. Fujur artinya apa? Fujur ini artinya pelanggaran suci. Perang Fijar ini merupakan perang yang pertama kali diikuti Nabi di umur beliau yang masih sangat belia, 15 tahun. Apa peran beliau di sini? Beliau tidak ikut perang secara langsung, tapi beliau di sini hanya apa? Hanya membantu pamannya untuk memungut panah-panah dan membersihkan panah-panah tersebut untuk berperang. Jadi beliau mempelajari, diajarkan oleh pamannya. Oh, gini loh cara berperang. Tapi perang ini apa? Perang ini adalah antara suku. Jadi seperti yang kami jelaskan kemarin, ini belum disebutkan, Arab dulu memiliki namanya ta'assub jahiliyah. Ada yang tahu artinya ta'assub? Ta'assub ini artinya fanatik. Fanatik. Ta'assub, fanatik buta. Jadi mereka sangat bangga akan sukunya. Jadi suku-suku di Mekah ini sangat banyak. Nah, mereka perang antar suku, Pak. Itulah kisah pertama kali Nabi Muhammad SAW ikut berperang di umur 15 tahun. Di umur beliau 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun masih seperti biasanya. Terkadang beliau mengikuti perdagangan, bahkan beliau dipercaya untuk berdagang. Nanti kita lihat di umur 25 tahun ada hasilnya beliau berdagang. Beliau berdagang ikut pamannya, lama-lama beliau membuka sendiri, beliau juga mengembala domba di waktu kosong. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, beliau mengembala domba milik keluarga Abu Thalib ataupun suku Quraisy. Pendapat kedua, ada yang bilang beliau, tadi hadis yang kami bacakan, beliau mengembala domba milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Kirot ini mata uang dulu, seperti rupiah. Kemudian di umur beliau 20 tahun, beliau setelah perang Fijar tadi adalah perjanjian namanya Al-Hilful Fudul, perjanjian di antara suku ataupun bani-bani yang ada di Mekah. Bani apa aja? Ada namanya Bani Hashim. Kemarin kita udah belajar, ada namanya kakek Nabi, ntar ketemu tuh kenapa bisa namanya Bani Hashim. Terus ada namanya Bani Zuhra, Bani Ta'im, dan masih banyak, ada sekitar 6 bani, nanti kita sebutkan. Intinya mereka perjanjian damai di Hilful Fudul di umurnya 20 tahun. Disitulah Rasulullah SAW ikut perjanjian, Pak. Nanti kita fokus nih. Dari sini Rasulullah sudah belajar di umur 20, beliau ntar akan menghasilkan namanya Piagam Madinah. Sampai sekarang nih Pak, Piagam Madinah ini dipakai di Indonesia bahkan. Ada namanya Piagam Jakarta yang terinspirasi dari Piagam Madinah. Singkat cerita, di sini ada hadis riwayat Ahmad yang akan kami bacakan. Kata Rasulullah SAW, aku pernah hadir dalam rumah Ibnu Jud'an pada perjanjian Hilful Fudul. Seandainya aku diajak lagi pada masa Islam untuk hal yang sama, niscaya akan aku memenuhinya. Karena memang itu penting banget perjanjian itu. Beliau di situ tahu, oh begini yang namanya perjanjian. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita yang masih remaja, dididik sejak dini untuk bekal di masa depannya. Allahumma amin. Beliau juga di umur 20 sering ke pasar Ukas. Di pasar Ukas itu, jadi di Mekah tuh ada pasar, dulu masih ada gulat-gulat seperti itu. Beliau tahu, oh ini keadaan Mekah sekarang. Dari umur beliau 20 tahun beliau sudah tahu, oh begini loh gambaran Mekah ataupun Arab di zaman itu. Rasulullah SAW akhirnya sukses, beliau meniti karir kalau bahasanya di zaman kita sekarang. Dari umur 20 tahun, di umur 25 tahun, saking terpercaya dia, beliau dilamar oleh siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bukan melamar Pak, tapi dilamar. Dilamar gimana? Yuk kita fokus ke ceritanya.
Di umur beliau 25 tahun, beliau berhasil berdagang. Beliau merupakan salah satu, kalau zaman sekarang mungkin kontributor ya. Beliau menjualkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Bahkan dicatat di sini Pak, kami bacakan mahar Rasulullah SAW. Mahar beliau waktu beliau umur 25 tahun untuk meminang Sayyidah Khadijah. Jadi mahar Nabi SAW merupakan 20 bakarah. Bakarah ini adalah 20 ekor unta. Nah, kami kalau di Mesir Pak, unta itu mahal banget. Lebih mahal daripada sapi. Misalnya nih, kita anggap 20 ekor unta nih konversinya gimana? Kami belum ahli dalam matematika. Intinya kalau kita konversikan 20 ekor unta tadi, itu bisa ditemukan angka paling kecilnya 10 miliar zaman itu. Kalau kita konversikan ke zaman sekarang. Tapi kita lihat Syekh Ramadan Buti dalam bukunya Fiqih Sirah beliau ngomong apa. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan besarnya bukan karena kemewahan, tapi karena status sosial Khadijah yang terpandang dan kemampuan finansial keluarga Nabi. Namun Rasulullah SAW sendiri hidupnya sederhana dan tidak menuntut kemewahan. Beliau tahu yang beliau pinang adalah orang yang paling terhormat di Mekah, Sayyidah Khadijah. Jadi beliau memantaskan diri juga untuk meminang beliau. Karena Rasulullah SAW juga paham adat istiadat. Beliau tidak mentah-mentah menolak apapun yang tidak cocok, tapi beliau menyesuaikan dengan adat. Bahkan Imam Syafi'i, ulama yang terkenal yang wafat terakhir di Mesir, beliau berpendapat bahwasannya adat istiadat nanti akan menjadi hukum apabila tidak dijelaskan di Al-Quran, di Sunnah maupun di Ijma. Itulah kehebatan Rasulullah SAW. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah bukanlah karena harta, tapi karena amanah, akhlak, dan kecintaan kepada Allah. Itu kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqih Sirah ini. Hikmah-hikmah yang sangat banyak bisa kita dapatkan di sini. Kita sudah tahu bagaimana kisah Sayyidah Khadijah dipinang. Waktu itu ada yang bekerja pada Sayyidah Khadijah dan berbicara kepada Rasul. Rasul pun meminangnya dengan cara yang baik. Beliau datang bersama pamannya dan juga mengantarkan mahar. Sayyidah Khadijah memiliki banyak sekali keutamaan. Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW menikahi beliau di umur 25. Terima kasih. Di umur 25 sampai Sayyidah Khadijah wafat di umur Rasulullah 50 tahun, Rasulullah SAW tidak berpoligami. Jadi banyak yang menuduh Rasulullah SAW seperti ini. Tapi kita belajar dari sejarah beliau. Beliau memonogami ataupun beliau hanya memiliki satu istri dari umur 25 tahun sampai beliau nanti umur 50 tahun ketika Sayyidah Khadijah wafat. Jadi Sayyidah Khadijah menikah oleh Rasulullah dengan Rasulullah SAW ketika beliau umur 40 tahun, di mana Rasulullah umurnya 25 tahun. Rasulullah bermonogami. Sayyidah Khadijah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Apa aja keutamaan beliau? Sampai beliau digelari sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Yang pertama, beliau merupakan istri Rasulullah ataupun orang yang pertama kali percaya akan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti di umur 40 tahun kita akan dengar tuh kisahnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW pertama kali dapat wahyu. Kemudian Sayyidah Khadijah juga orang yang menjadi penopang dakwah nanti di masa-masa sulit Rasulullah SAW awal-awal. Bahkan Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah dan malaikat Jibril dan dijamin surganya. Beliau juga menjadi ibu dari keturunan Rasulullah SAW. Nanti siapa aja keturunan Rasulullah? Yang paling terkenal adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu beliau. Siapa anak Rasulullah? Fatimah Zahra, yang menikah nanti dengan Sayyidina Ali.
Dan keutamaan Sayyidah Khadijah nggak cukup kita ceritakan semuanya di sini, Pak. Tapi kita bacakan yang tadi yang paling penting. Itulah keutamaan dari Sayyidah Khadijah. Nanti Rasulullah SAW ketika Sayyidah Khadijah wafat di umur beliau 50 tahun, disitulah Rasulullah SAW pertama kali dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Isra Mi'raj. Insya Allah kita ceritakan di pertemuan ketiga nanti. Baru setelah itu Rasulullah SAW punya istri-istri, dan istrinya itu di zaman jahiliyah, Pak. Yang namanya orang Arab menikah itu tidak terbatas. Di zaman Islam nanti turun ayat batasnya 4. Tapi Rasulullah SAW menikah bukan hanya karena hawa nafsu, merupakan wa mayantiqu anil hawa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Rasulullah SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Semua perbuatan Rasulullah, semua yang dikerjakan Rasulullah, bahkan sampai menikah ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ataupun wahyu. Jadi kita akan mengetahui siapa aja istri-istri Nabi SAW. Ini sangat penting, jadi masih banyak dari kita yang belum tahu. Yang pertama ada namanya Khadijah binti Khuwailid, tadi kita udah jelasin. Ibunda Khadijah, Ummul Mukminin. Kemudian ada juga Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Ketika beliau umur 50 tahun nanti beliau baru menikah. Saudah ini siapa? Merupakan wanita tua yang sangat dermawan. Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah, anaknya Abu Bakar. Beliau merupakan periwayat hadis yang paling banyak. Nanti beliau menjadi pusat keilmuan. Beliau meriwayatkan hadis sangat banyak. Nanti ada namanya Madrasah Ahlul Madinah sama Madrasah Ahlul Baghdad. Di situ kita akan ceritakan. Kemudian ada namanya Hafsah binti Umar, anaknya Sayyidina Umar. Nanti ada lagi Zainab binti Huzaimah, Ummul Masakin. Kenapa namanya beliau Ummul Masakin? Karena beliau merupakan seorang janda yang miskin. Di situ digambarkan Nabi Muhammad SAW menikahi beberapa orang sebagai petunjuk. Nanti kita bisa belajar. Mungkin kalau Bapak ada waktu, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk baca bagaimana kisah-kisah yang ditunjukkan. Karena tadi kita balik lagi ke ayat sebelumnya. Semua kisah Rasul dari kecil sampai nanti merupakan suri tauladan. Kita bisa ambil hikmah-hikmahnya. Kemudian ada lagi namanya Ummu Habibah. Itu beliau ketika menikah waktu hijrah ke Habasyah. Ada lagi namanya Sofia binti Huyai. Beliau merupakan keturunan Nabi Harun. Nanti ada namanya Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Ada Mesir itu namanya Kristen Koptik, Pak. Nama suku Mesir itu aslinya Kipti. Mereka itu dipaksa oleh penjajah Romawi dan penjajah Yunani untuk berubah keyakinannya. Tapi ketika Islam masuk ke Mesir, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Itu sejarah sedikit di Mesir, Pak. Kebetulan kami kalau lagi libur sering itu menjelaskan sejarah-sejarah Mesir untuk orang-orang yang mau ke Mesir. Kemudian kita akan mengenal anak-anak Nabi, ada 7 orang. Biasanya kami menjelaskan ke anak-anak pakai lagu. Ada namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Hampir semuanya merupakan anak dari Sayyidah Khadijah. Nanti kita akan lihat, kita fokus di satu anak Nabi, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra memiliki anak yang namanya Hasan Hussein. Ada juga anaknya namanya Zainab. Ada juga yang namanya Ummu Kulsum. Dari Sayyidina Hasan nanti akan keturunan Nabi itu muncul. Dari Sayyidina Husain itulah keturunan Nabi. Kebanyakan keturunan Nabi nanti nauzubillah ada cerita. Kalau kita lanjutkan sirah ini, keluarga Nabi terusir dari Madinah. Semuanya hijrah ke Mesir. Dan kemana? Ada yang tahu? Ke Yaman. Karena di situ mulai adanya fitnah-fitnah. Dan itsaratul fitan itu mulai di zaman Sayyidina Utsman. Itu ceritanya sedih banget, Pak. Kalau saya baca cerita itu, saya menangis berkali-kali. Jadi Islam itu pernah, bukan zaman sekarang aja kita terpecah belah. Dipecah belah oleh orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Nauzubillah, Sayyidina Utsman meninggal dibunuh oleh orang muslim. Sayyidina Ali, menantu Nabi yang nikah sama Fatimah, ditusuk waktu sholat subuh oleh orang yang hafal Quran, hafal hadis. Karena diadu domba kita. Maka
Islam yang kita percaya, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat, membawa kecintaan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan bertemu di surganya Allah. Allahumma amin ya Rabb. Itu sedikit kisah beliau di umur 25 tahun. Di umur 25 tahun beliau menikah oleh Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Kita fokus di sini, Pak. Ada sebuah kisah yang sangat penting sebagai penutup kajian kita hari ini. Kisah ini penting dan jarang diangkat oleh para dai dan juga para ahli sejarah. Kisah beliau di umur 35 tahun sebelum beliau menjadi nabi. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat di buku Sirah Ibnu Hisham, di buku Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir ahli tafsir, yang menceritakan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dituliskan apa? Jadi waktu itu Ka'bah terkena banjir. Memang Mekah, Mesir itu hujan hanya setahun 2 kali 3 kali, tapi selokannya dikit, Pak. Jadi banjir. Kalau Bekasi tiap hari ya, Masya Allah. Saya juga baru 15 hari ini di sini, hujan terus, Masya Allah. Tadi saya sholat Jumat di Al-Furqan, ngobrol sama DKM Masjid Al-Furqan juga, ngobrol-ngobrol. Mau pulang, aduh hujan. Jadi asik tuh ngobrol sampai jam 2:30 akhirnya, Pak. Saya silaturahmi. Dulu saya sempat jadi remaja masjid di Al-Furqan. Jadi saya kan, alhamdulillah, mohon izin Pak, kita melenceng dikit. Saya dulu mondok di Gontor. Ini sama Mas Deva ini. Ada Mas Deva, teman saya dulu di Gontor. Saya dari kecil di sini di Taman Harapan Baru, kemudian saya sekolah di Rawamangun. Waktu itu pindah dekat sini karena mau masuk Gontor sama Mas Deva ini, Masya Allah. Kemudian saya di Gontor sampai 2018, ngajar setahun sampai 2019. Nah, sempat kosong sebelum saya berangkat ke Mesir 2021 awal. Jadi saya sempat 2 bulan 3 bulan ikut di sana remaja Masjid Al-Furqan. Makanya silaturahmi kembali ke sana tadi atau sholat Jumat. Balik lagi ke laptop. Masya Allah, mohon maaf Pak. Jadi waktu umur 35 tahun Mekah terkena banjir bandang, dan dalam beberapa cerita menghantam Ka'bah. Direnovasi dong. Namanya rusak, ada banjir pasti direnovasi. Disitulah berantem semua ketua bani-bani. Kami sebutkan, ada namanya Bani Hashim, ada Bani Mahzum, Bani Abduddar. Bani Abduddar ini yang memegang kunci Ka'bah. Ustaz Khalid Basalamah itu sering cerita tentang Abduddar, bagaimana sejarahnya kunci Ka'bah itu. Kemudian ada Bani Zuhrah, Bani Sa'am, Bani Jum'ah, dan Bani Adi. Namun ketika pengen peletakan batu pertama, semua berantem tuh. Kata mereka, ana ahakun biwadaihi, nahnu ahakun biwadaihi. Kita lah yang paling berhak untuk menaruh batu pertama. Suku kita yang paling kuat. Semuanya kayak gitu. Kemudian ada salah satu orang yang namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Beliau berkata gini, oke, jadi saya punya usul, gimana penengah kita ini, nanti kalau ada orang yang datang dari pintu itu, dari situ tuh Pak, anggap aja ini di Ka'bah, Masjidil Haram, itu kalau ada yang masuk di situ, yang datang pertama dia yang naruh. Karena waktu itu bahaya Pak, mereka ta'assub jahiliyah. Kalau merasa yang pertama kali naruh batu, mereka merasa yang paling suku paling keren. Bahkan mereka saking ta'assubnya ataupun fanatik terhadap suku, udah bawa senjata itu, udah siap perang, nauzubillah. Akan tapi kita lihat, yang masuk dalam pintu itu adalah Rasulullah SAW. Kita lihat apa kata mereka. Hadzal amin radina bihi. Kata mereka, inilah al-amin yang paling terpercaya. Kita ridho nih kalau beliau yang naruh. Tapi kita lihat gimana solusi Rasulullah sebagai insan yang fatonah ataupun cerdas. Jadi Rasulullah bilang gini, hendaklah setiap dari kabilah memegang setiap ujung. Jadi beliau bentangkan kain, pegang ujungnya semuanya dari ketua kabilah. Kemudian ditaruhlah Hajar Aswad tersebut bersama-sama di Ka'bah. Jadi peletakan batu pertama setelah renovasi Ka'bah merupakan semua ketua suku. Masya Allah. Itulah sebuah kisah di mana Rasulullah SAW bukan hanya siddiq, bukan hanya tabligh, bukan hanya al-amin al-amanah, tapi beliau juga fatonah. Beliau memiliki sisi kecerdasan, insan yang perlu kita ikuti
Padahal belum dilantik dari nabi. Tapi dari masanya 35 tahun itu sudah termasuk dewasa, tapi beliau bisa mengklirkan semua masalah dengan pikiran yang jernih dan bisa mencari solusi. Itulah Islam yang datang ke dunia ini untuk rahmatan lil alamin. Insyaallah kita sudah jam 7 ya Pak. Insyaallah ini udah mau azan Isya. Sebenarnya kami mau ceritakan kisah di mana pertama kali wahyu turun, tapi waktunya belum cukup ini. Dan kami akan memetik 4 ataupun 3 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang kita ceritakan. Kisah yang paling asyraf, syarafun bi maudhu'i, mulia karena pembahasannya adalah Nabi Muhammad SAW yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an merupakan uswatun hasanah ataupun suri tauladan. Pertama, Nabi Muhammad SAW kata Syekh Ramadan Al-Buti merupakan orang yang dididik dengan tarbiyah ilahiyah, pendidikan yang mengikuti langsung dari Allah yang mendidiknya. Karena dari kecil beliau yatim piatu dan beliau berhasil menjadi orang yang sukses sebagai pemimpin, sebagai pedagang, sebagai suami, sebagai semua aspek dalam kehidupannya bisa kami buktikan, bisa kita ikuti. Nomor 2, beliau Al-Amin, memiliki integritas, reputasi kata Syekh Ramadan Buti, atau integritas ataupun kepercayaan itu datang sebelum risalah. Integritas merupakan modal awal dakwah Nabi. Jadi kita bisa ikutin tuh Pak, insya Allah. Kalau kita punya usaha di rumah ataupun kita sebagai karyawan Pak di kantor kita memiliki integritas seperti Nabi SAW. Insya Allah mudah-mudahan karir kita lancar. Allahumma amin. Dan terakhir sebenarnya adalah tentang khalwat di Gua Hiro. Kami akan memetik hikmah yang paling penting itu tentang khalwat. Terkadang kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu bertafakur, perlu bertadabbur. Kita perlu, kata Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Itu banyak banget kata Ustaz Adi Dayat, ada 40 kata tentang berpikir. Dan kita sebagai umat masih belum mau berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ibli kaifa khuliqat, apa kalian tidak melihat unta yang diciptakan bisa menahan minum? Wa ilas samai kaifa rufi'at, apa engkau tidak melihat langit yang berdiri tanpa tiang? Apakah kalian tidak melihat gunung yang berdiri kaifa nusibat, gimana dia tertancap? Kita perlu yang namanya bertafakur agar kita bisa kembali bermanfaat, agar kita bisa melaksanakan perintah Nabi sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Insyaallah kita tutup majelis yang paling mulia ini dengan bersama berdoa. Kita beristighfar 3 kali mengangkat tangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksira ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami di surga-Mu bersama orang-orang yang kami kasihi ya Allah, bersama keluarga kami, tetangga kami, keluarga-keluarga semajelis ini ya Allah, yang Engkau janjikan illa khafathumul malaikah. Di samping-samping kami ada malaikat yang menyerukan nama kami ya Allah. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la saqaman illa syafaitahu ya ilahal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga-keluarga kami, anak-anak kami qurrata a'yun ya Allah. Keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah, dan istiqomah mengikuti jalannya Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah.
Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang bertakwa ya Allah, yang Engkau janjikan sebaik-baiknya manusia, dan mudah-mudahan kami semua bisa bermanfaat untuk umat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Allahumma ajirna minan naris salimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah, dan fitnahnya Dajjal ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup majlis kita dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum istighfafan apabila ada kebaikan datangnya dari Allah, apabila adanya kesalahan datangnya dari kami pribadi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.